didukung oleh Kembali kita lanjutkan Inspirasi Ramadan masih dengan Pak Nazarudin Umar. Pak Nazarudin, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana peran negara nih? Peran negara untuk membuat masyarakatnya saling peduli satu sama lain. Iya, peran negara sangat penting ya untuk menghimbau masyarakatnya itu untuk saling memperhatikan satu sama lain ya kan. Undang-Undang Dasar 45 itu kan. Dan seluruh undang-undang yang mengalir dari Undang-Undang Dasar 45 itu sesungguhnya betul-betul bagaimana menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persaudaraan yang sangat tinggi. Pancasila kita kan bahkan dicantumkan keadilan sosial ya itu kan. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa mendukung apa-apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, mempertanyakan peran negara, sebetulnya negara itu harus hadir dan selalu terpanggil pada saat ada persoalan-persoalan yang memprihatinkan, entah itu memprihatinkan karena kemiskinan. Karena kemiskinan itu kan ada 3 macam kemiskinan. Kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan natural. Kemiskinan natural itu mungkin karena kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya. Tiba-tiba menjadi miskin, itu faktor alami. Kalau kemiskinan struktural itu, ya apa namanya ya, tradisinya, kebiasaannya, berkeringat sih iya. Tetapi ya tidak punya programnya. Jadi kemiskinan struktural itu artinya ada sistem yang berlaku dalam masyarakat itu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, disinilah peran pemerintah sebetulnya. Bagaimana mengatur jarak antara yang kaya dan miskin supaya tidak terjadi jarak yang sedemikian jauh ya. Nah, kemiskinan kultural yang seperti tadi saya katakan, ya mungkin karena kebiasaannya itu tidak bekerja keras mengikuti keluarganya, nenek moyangnya dulu ya, karena negara kita ini kan negara surgawi ya kan. Apapun yang bisa ditanam tumbuh ya, tantangan secara alamiahnya itu tidak terlalu kuat seperti negara-negara yang berganti-ganti musim atau seperti negara padang pasir ya kan. Nah, kita di sini negara subur, salah satu tantangannya itu adalah kita terlalu termanjakan oleh alam. Nah, kalau kita larut termanjakan oleh alam, maka itu nanti buahnya adalah kemiskinan kultural. Jadi malas-malasan ya kan, padahal waktunya terbuang percuma untuk ngobrol, santai, tidur dan seterusnya. Nah, kita berharap bulan puasa ini adalah bulan produktif ya. Kita menghimbau kepada seluruh umat Islam terutama ya. Mari kita menengok sejarah bahwa sejarah Islam itu sesungguhnya adalah bulan Ramadan. Hampir semua sejarah penting dalam dunia Islam, dalam sejarah Islam itu terjadi dalam bulan suci Ramadan. Jadi ini untuk memetahkan mitos bahwa bulan Ramadan itu membuat orang loyo, ya kan, membuat orang itu tidak bersemangat. Justru prestasi-prestasi monumental sejarah Islam itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Turunnya Quran bulan suci Ramadan, pelantikan Nabi, pelantikan Rasul, Fathu Makkah, perang Badar yang sangat dahsyat itu, dan yang jangan lupa juga hampir semua negara-negara Islam itu merdeka pada bulan suci Ramadan. Semua peperangan yang dialami Nabi pada bulan Ramadan itu menang mutlak itu kan. Dan juga monumental, semua pembangunan yang ditancapkan pada bulan suci Ramadan itu juga hasilnya monumental sampai sekarang. Universitas Al-Azhar itu juga dibangun pada bulan suci Ramadan, tertua perguruan tinggi di seluruh dunia sekarang ini. Dan peradaban-peradaban, bahkan temuan-temuan yang fantastik itu pada umumnya ditemukan pada bulan suci Ramadan dalam sejarah Islam. Sehingga ada yang mengatakan sejarah Ramadan itu atau sejarah Islam itu sesungguhnya adalah sejarah bulan Ramadan. Nah, mari kita menancapkan prestasi, niat tulus dan semua perencanaan kita pada bulan suci Ramadan ini betul-betul berkah ya kan. Ramadan itu gudang berkah. Mari kita memulai pikiran kita yang cerdas pada bulan suci Ramadan. Kalau perlu bulan ini juga kita berikrar, kita berani menggunting dosa-dosa langganan kita yang selama ini susah kita lepaskanlah pada bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini artinya menghanguskan. Mari kita menghanguskan negatif masa lampau kita, memutihkan masa lampau yang terlanjur buram dan hitam itu artinya Ramadan. Ramadan artinya menghanguskan, diharapkan menghanguskan seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lampau ya. Dan besok kita kembali putih, mulai lembaran baru kehidupan, dan insya Allah berkah Ramadan akan membuat kita itu sebagai umat yang lebih produktif ya. Artinya bulan Ramadan itu harus menjadi ajang atau momentum untuk kebangkitan, bukan untuk malas-malasan. Benar, gitu ya Pak Nazar. Nah, bicara soal kepedulian terhadap sesama, ini juga mungkin bisa tumbuh dengan adanya sikap toleran terhadap sesama. Bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia bisa saling toleran satu sama lain? Kitab suci yang paling eksklusif ya, yang paling tekstual, yang paling
transparan, menganjurkan toleransi itu Quran. Ya. Pemberian pengakuan terhadap kelompok lain itu adalah Quran. Sulit kita menemukan kitab suci lain yang secara eksklusif itu memberikan pernyataan pengakuan terhadap orang lain. Buktinya hampir semua atau beberapa agama diakui di dalam Quran. Bahkan lakum dinukum waliyadin itu toleransi, kesetaraan, persamaan hak asasi manusia. Ya. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam luar biasa. Apapun agamanya, apapun etniknya, apapun warga negaranya, apapun jenis kelaminnya, asal anak cucu Adam, wajib hukumnya bagi umat Islam untuk memberikan pemuliaan terhadap orang itu. Artinya hormat menghormati selama bulan puasa itu harus terus berjalan, baik itu yang puasa kepada yang tidak berpuasa atau yang tidak berpuasa terhadap yang puasa. Poin yang sangat penting, ya kan? Jadi orang sedang berpuasa, masa kita mendemonstrasikan rokok di depan mereka? Masa kita makan sepuas-puasnya di hadapan mereka? Terlepas itu persoalan agama, persoalan kemanusiaan pun juga bisa membaca. Orang yang sedang kelaparan, kita mempertontonkan makan enak-enak di depannya. Jadi rasa kemanusiaan kita itu di mana? Tapi juga saya ingin mengendalikan perkembangan media kita selama ini. Begini, satu sisi memang kita tidak boleh mempertontonkan makan dan sebagainya. Tapi juga pada saat kita menyaksikan ada orang yang sedang makan, ada orang yang sedang mungkin tidak berpuasanya mungkin karena sedang menstruasi kalau perempuan, atau musafir, atau bukan muslim. Ya, jangan justru membenci orang yang makan siang, sebab tidak semuanya orang makan siang itu melanggar pada bulan suci Ramadan, ya kan? Mungkin ada alasannya. Ya, tapi juga jangan sampai di blow up sedemikian rupa. Ada misalnya beberapa kasus itu, ya. Jadi seolah-olah dianggap penjahat besar. Kenapa? Karena mereka menyetop jualannya orang di siang bulan Ramadan. Ya, jadi saya kira kita harus terukur semuanya lah. Oke lah, kita tidak setuju dengan penggusuran paksa ya. Ya. Tetapi masa sih semuanya harus dianggap sebagai dosanya sangat luar biasa ya. Jadi seolah-olah mereka itu sangat dahsyat lah. Jadi saya ingin media kita itu balance lah. Ya, teman-teman kita yang melakukan pemerintah untuk penutupan dan sebagainya, jangan dianggap wah itu terlalu berlebihan, fanatik. Ya, saya kira juga mereka punya hak kok, kesadaran beragama mereka itu meminta supaya ini menghargai. Ya, karena ada orang siapa tahu dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa hal ini tidak boleh, tidak pantas. Nah, jadi jangan juga ada pemaksaan. Nah, saya kira dua-duanya harus saling mengendalikan diri. Jangan terlalu mendramatisir sedemikian rupa, seolah-olah tampil sebuah panggung politik baru, memblow up sedemikian rupa. Kasus yang terjadi kemarin itu di Serang, Banten itu ya? Iya, Banten. Jangan lupa loh, ya, air mata yang dihargai Allah itu sangat mahal. Ialah air mata proteksi. Menyaksikan kemungkaran tapi dia tidak sanggup menegurnya. Air mata penyaksian seperti itu dijamin masuk surga. Baik. Nah, mungkin ada orang nggak sanggup untuk menutup rumah makan yang mendemonstrasikan diri seolah-olah memblow up dirinya, ini loh saya makan siang. Nah, tetangganya orang Islam di situ itu kan sakit itu perasaan mereka sekali, itu. Pak Nazarudin. Iya, jadi saya kira kalau air mata mereka itu protes terhadap kejadian itu air matanya mahal. Tapi juga jangan sampai melakukan pemaksaan yang sampai melanggar hak asasi manusia. Juga nggak boleh. Dua-duanya nggak boleh menurut saya. Intinya adalah kita harus saling menghormati dan kemudian toleransi dengan sesama, begitu ya, Pak Nazarudin ya. Baik, atas waktunya terima kasih telah bersama kami di Inspirasi Ramadan. Dan pemirsa, demikian Inspirasi Ramadan kali ini, dan saat lagi Anda bisa menyimak Random Talk yang akan membahas tajuk membubarkan ormas bisa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
didukung oleh